Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Kita mau bahas laga antara Indonesia lawan Australia yang berakhir kemenangan buat Indonesia 1-0. Sesuai dengan Iya prediksi betul. kita ya, 1-0. Iya, iya betul. Tapi gini, sebelum kita bahas laganya, saya ingin bertanya dulu nih, Hmm. apakah layak bila man of the match di laga ini adalah Hernando Ya, Ari? ini sesuatu yang sangat layak saya pikir ya. Karena selain bahwa Hernando menjadi penyelamat, dia juga kan beberapa kali melakukan safety-safety yang sangat bagus ya. Nah, justru dengan kemampuan Hernando menahan penalti dari Muhammad Tore, itu kan juga membangkitkan semangat timnas kita bahwa mentalitas kita menjadi lebih kuat menghadapi lanjutan dari pertandingan yang masih panjang gitu loh, Bro. Ya. Walaupun kita tahu dengan skema permainan kita yang sebetulnya itu kan menunjukkan niatan STY untuk mulai berinisiatif menyerang dengan 3-4-3. Dia memberikan ruang atau memberikan kesempatan buat gelandang maupun pemain-pemain yang di lapis depan untuk melakukan penetrasi yang lebih aktif. Walaupun memang tidak bisa berjalan dengan baik. Eh, di laga ini juga kan terlihat ada pemain-pemain baru yang akhirnya diturunkan seperti Kelly Stroyer, kemudian siapa Fajar Fatur Rahman yang memang dari sejak awal diturunkan menjadi line up. Ini kan juga menjadi sebuah teka-teki akhirnya bahwa STY ketika menurunkan format pemain itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi akhirnya. Karena pemain yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan diturunkan dari sejak awal seperti Kelly Royer, akhirnya malah diturunkan karena Kelly Royer itu punya kecepatan sama dengan Fajar. Jadi di kiri dan kanan ini untuk menopang permainan offense kita dari arah gelandang itu dipersiapkan Kelly Royer dengan Fajar Fatur Rahman yang juga memiliki kecepatan. Karena yang tadi yang pernah saya ulas di prediksi bahwa kecepatan Indonesia pemain-pemainnya inilah yang harus dimanfaatkan dalam menghadapi organisasi permainan dan organisasi pertahanan yang baik dari Australia. Memang kan terlihat Australia begitu rapi dalam bermain. Bagaimana caranya mengacak-ngacak formasi yang begitu rapi, permainan koordinasi yang rapi dari Australia, yaitu dengan skill-skill individu dari para pemain-pemain cepat, gitu bro. Ya, saya perhatikan Indonesia tuh kayak digempur terus ya. Bikin tegang nontonnya. Ya, memang, nah disinilah yang saya juga mengagumi ya bahwa kualitas mentalitas pemain-pemain kita ini sangat-sangat bagus ya. Mhm, Walaupun mungkin man of the match dalam pertandingan ini adalah Hernando Ari, tapi saya melihat bahwa fungsi ke-10 pemain di rekannya itu juga sangat baik dalam melakukan covering-covering. Karena permainan Australia yang begitu organized, begitu tahu cara mereka pengambilan posisi, hanya memang masalah di Australia adalah finishing. Lagi-lagi itu mhm, ya mhm, jadi mhm, masalah. Nah, itu kemudian bisa dilakukan pertahanan-pertahanan yang berlapis. Ini karena pemain-pemain pertama ya pemain di depan juga tidak diam dalam menghadapi transisi permainan negatif. mhm, Artinya pemain seperti Witan Sulaiman, kemudian Schroyer itu juga punya keberanian atau punya tanggung jawab untuk turun ke bawah gitu loh. Nah, ini yang apa ya menjadi kredit tersendiri. Ditambah lagi juga permainan di lapangan tengah. Di situ ada Nathan, ada kemudian Arhan, ada Marcelino, dan mereka juga punya sensitivitas dalam melakukan pertahanan-pertahanan berlapis untuk mhm, menopang pertahanan di belakang. Walaupun kalau kita melihat di babak kedua, memang terlihat mungkin juga kan gaya permainan Indonesia yang seperti ini adalah gaya permainan yang menguras banyak fisik ya. mhm, Dan itu mhm, terlihat ketika ada penampilan yang mulai berkurang kualitasnya dari Fajar Fatur Rahman di kanan. Makanya apa kekurangan dari Fajar ini artinya dia sudah mulai ini mengalami kelelahan, stamina mhm, yang sudah mulai habis. mhm. Itu juga bisa dicermati oleh pemain-pemain Australia.
Pemain Hmm. Australia selalu bangunan serangan melalui pos yang ditempati oleh Fajar. Hmm. Walaupun Fajar dilapis sama Ferrari, tapi karena Fajar itu lebih mudah untuk bisa dilewati, ya Hmm. Ferrari jadi ini ya, eh, ya tidak ini ya, tidak sanggup untuk menahan sendirian. Hmm, ya. Nah, untung saja bahwa kualitas finishing dan pengambilan posisi di box ya, di box penalti Indonesia dari pemain-pemain Australia ini agak lemah gitu loh, Bro. Hmm. Saya lihat juga serangan balik Indonesia itu sebenarnya berkali-kali ya ada ke Ya, arah gawang Australia. Tetapi ya, kembali lagi dukungan pemain lain ini kelihatannya kurang nih bro ya. Apakah mereka karena keasikan bertahan atau gimana? Atau takut atau ya. gimana sih? Kan memang gini, ada satu instruksi dari STY yang pernah saya dengar dan pernah Hmm. saya lihat bahwa kalau kita memainkan ritme permainan, kalau kita ingin memanfaatkan momentum, Hmm. momentum itu harus dibangun bersama. Hmm. Tidak bisa ritme dan momentum itu hanya dibangun oleh satu dua pemain. Itu harus Hmm. semua juga menyadari itu. Jadi Hmm. tidak ada yang namanya gap antara ritme dan momentum. Momentum Hmm. dan ritme itu harus sejalan dan Hmm. harus semua satu level lah. Hmm. Dari pemain-pemain yang di gelandang maupun di penyerang dan bertahan itu harus punya ritme yang sama. Hmm. Jangan sendirian punya pace yang berbeda. Hmm. Itu nah ini yang kemungkinan terjadi adalah ketika transformasi permainan menjadi kita menyerang, ya ini ritmenya ini agak kurang bisa diimbangi Hmm. oleh pemain-pemain yang harus mencari posisi. Nah, tapi yang saya cermati juga di akhir-akhir pertandingan ketika pemain Australia berusaha terus-terusan menggempur pertahanan Indonesia, sebetulnya pemain Australia ini terjebak dalam Hmm. ritme permainannya sendiri. Hmm. Terlihat ada beberapa kali Marcelino, Nathan Chuaon dan Struijk itu bisa terlepas, Ya. terlepas untuk bisa memberikan umpan dan yang bisa membahayakan Hmm. gawangnya Australia. Terlihat bagaimana Witan sampai harus hampir aja rebut-rebutan bola dengan kiper ya. Sayang saja itu umpannya begitu cepat. Dan di menit-menit akhir babak kedua, Nathan itu memberikan umpan yang sangat bagus kepada Marcelino. Sayang Ya, sekali betul. tendangannya Marcelino ini bisa diblok. Hmm. Padahal ini itu sudah memasuki menit ke 95 dari Hmm. 101 menit yang dijalaninya. Hmm. Artinya kalau itu juga bisa berubah menjadi sebuah gol, ini akan sangat bagus sekali. Tapi apapun hasilnya, ketika kita melihat bahwa Indonesia bisa menang lawan Australia, ini sesuatu yang sangat mengembirakan. Karena kalau kita merujuk ke belakang sebelum era STY, rasanya kita agak sedikit bermimpi untuk bisa mengalahkan Australia Ya, sebetulnya. betul. Tapi kali ini Australia aja bisa kita redam. Artinya fase kenaikan kualitas Indonesia ketika menghadapi tim yang sama, walaupun berbeda level usia, itu kan ada peningkatan. Ketika Indonesia kalah melawan Australia di Piala Asia, walaupun Indonesia memegang kendali di babak pertama dengan permainan kaki ke kaki yang sangat bagus, tapi kan akhirnya kalah. Nah, Hmm. ini kemudian disadari oleh STY bahwa kelemahan Indonesia adalah pada saat transisi untuk melakukan bertahan, transisi Hmm. negatif. Makanya Ah, di pertandingan ini STY kemungkinan bisa merubah gaya dan merubah sensitivitas para pemain dengan mentalitas yang bisa dia tularkan kepada para pemain untuk bisa bermain all out gitu. iya, betul. Di komentar kita juga banyak yang meragukan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Australia. Ternyata, wah, luar biasa. Betul. Saya harus mengucapkan selamat juga nih kepada timnas Indonesia. Oh pasti Hebat bro. mainnya, hebat, keren. Walaupun kita deg-degan terus nih kalau diserang terus. Iya, iya. Ini kan jadi ini ya semacam pengesahan ya, legitimasi bahwa kekalahan Indonesia ketika melawan Qatar itu akibat dicurangi. Ya. Itu menjadi sesuatu yang menjadi sah ya. Mhm. Ketika Indonesia ternyata bisa mengalahkan tim unggulan dalam hal ini kan Australia sebagai tim unggulan gitu Mhm. loh. Nah, itu mereka bisa kalahkan. Artinya kekalahan Indonesia melawan Qatar itu benar-benar secara legitimate itu adalah hasil dari konspirasi antara wasit dengan dan semacamnya lah. Iya, iya. Dan hebat juga ini STY ya, walaupun
dua pemain kita tidak bisa dimainkan, dalam hal ini adalah Sananta dan Ivar Jenner, tetapi ternyata Indonesia tetap bisa membuat tim yang kokoh ya bro ya. Betul. Ya, ini karena kedalaman skuad saya pikir. Dan Indonesia bersyukur bahwa pemain-pemain yang hadir dibawa oleh STY ke Qatar itu adalah pemain-pemain yang rata-rata mampu bermain di beberapa posisi. Mhm, Seperti dalam analisa yang pernah saya sampaikan sebelum laga, itu kan saya tidak terlalu risau ya dengan ketidakhadiran Ivar Jenner. Karena saya di situ masih melihat ada peran Nathan Chuaon. Dia adalah pemain versatil yang bisa ditempatkan sebagai gelandang menyerang, bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan bahkan bisa berperan sebagai back sayap. Nah, mhm, ini adalah sebuah keuntungan. Begitu juga Justin Hubner. Justin Hubner juga posisinya sebagai fullback sebetulnya, tapi dia ketika diperlukan dia juga mampu didorong ke depan untuk menjadi gelandang bertahan. Nah, ketika Ivar Jenner tidak hadir, saya sih masih masih punya keyakinan bahwa peran itu masih bisa diemban oleh Nathan Chuaon dan itu terbukti. Nathan Chuaon juga bermain dengan sangat bagus. Dan ya inilah apa ya, ketika pemain-pemain hasil dari diaspora mereka datang ke Indonesia bukan semata-mata hanya ingin bisa bermain, tapi juga mereka punya kecintaan terhadap Indonesia. Ini mhm, terlihat dari mhm, gaya bermain mereka. mhm, Pontang-panting Rafael Struijk, pontang-panting si Nathan Chuaon. Itu kan artinya mereka memang memberikan seluruh kemampuan mereka buat timnas. Nah, cuma masalahnya ya itu tadi. Kalau saya melihat juga ada sesuatu yang menggembirakan dari kebijakan yang dilakukan oleh STY mhm, bahwa ketika pemain diaspora itu hadir di Indonesia bukan semata-mata dia bisa hadir begitu saja. mhm, Artinya tidak otomatis dia akan menjadi pemain utama katakanlah. mhm, Tapi mhm, dia masih melihat dan masih punya perspektif yang berimbang antara pemain diaspora, pemain lokal dan pemain abroad. mhm, Dia akan memberikan porsi kepada pemain-pemain yang memang dibutuhkan pada saat pertandingan gitu loh, Bro. Tidak semata-mata dia pemain abroad kemudian pemain diaspora kemudian dia bisa langsung main, tidak mhm, juga mhm, gitu loh. mhm, mhm. Ya, oke. Nah, sekarang kan Indonesia sekarang berada di posisi kedua ya, kedua Ya, klasemen karena ternyata eh, Qatar berhasil menang melawan Jordan. ya. Padahal saya sebenarnya berharap banget ini mereka bermain seri sampai akhirnya 100 menit itu masih seri itu, wah seneng banget. Ternyata ada gol. Betul, betul. Ya memang kalau kita perhatikan di pertandingan antara Jordan melawan apa Qatar, itu kan penguasaan bola banyak dipegang oleh Jordania ya. Jadi Mhm, juga yang membuat kesal dari para pemerhati sepak bolanya Jordania, ketika ball position mereka lebih banyak, peluang mereka juga lebih banyak pula. Akhirnya kok ternyata tidak bisa menang. Nah, justru dengan kondisi yang seperti ini, artinya ada tiga tim dari grup A yang masih punya peluang. Kalau Qatar sudah pasti ya dia paling 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 jelek dia ada di posisi kedua mhm. karena dia dari dua pertandingan udah mengumpulkan angka 6. Berbeda dengan Australia, Indonesia dan Jordania. Dalam hal ini memang kondisi saat terkini adalah Indonesia di posisi kedua, tapi itu pun juga belum aman, Bro. Ya. Belum aman. Karena Indonesia akan menghadapi Jordania. Jordania juga tim yang masih punya peluang seandainya mereka bisa mengalahkan Indonesia. Mhm, Nah, Australia pun juga masih punya peluang seandainya mereka bisa mengalahkan Qatar, gitu mhm. loh. Nah, makanya saya pikir tidak ada salahnya ya bahwa mentalitas untuk menjadi sebuah apa timnya pemenang itu harus selalu dijaga ketika melawan Jordania karena kita belum aman sebetulnya. Kita Ya. harus tetap bermain sebagaimana kita yang merasa sebagai tim yang belum ini yang belum pasti melangkah ke fase berikutnya. Jadi ya mentalitas ini yang harus tetap dibawa dan jangan cepat puas gitu loh, Bro. STY sebelum bertemu dengan Australia bilang bahwa Australia itu lebih baik daripada Jordania. Cuman kelemahan Australia adalah di finishing. Ya. Artinya ini kan kalau bukan cuma sekedar SeaWorld, artinya Hmm. apa yang disampaikan STY ini mengatakan bahwa nanti lawan Jordan Indonesia bisa lebih mudah gitu kan. Sebaiknya ya ini ya mindset seperti itu tidak ada ya. Artinya Mhm. semua semua pertandingan di fase grup ini adalah pertandingan final, pertandingan yang paling penting.
Jadi karena sepak bola tidak bisa diprediksi seperti itu ya. Mhm. Ada kondisi yang terkini lah yang bisa membalikkan suasana gitu loh, Mhm. membalikkan kondisi, keadaan. Nah, kalau kita melihat memang saya melihat kelemahan dari empat tim yang ada di grup A adalah finishing touch. Semuanya, Mhm. baik Australia, Indonesia, kemudian Yordania dan Qatar gitu loh. Nah, kalau kita melihat seperti ini, artinya ya sebetulnya finishing task itu juga menjadi PR buat kita juga ketika menghadapi Yordania. Tentu Yordania juga akan berpikir hal yang sama. Mhm. Jadi saya sih melihat bahwa sampai dengan pertandingan terakhir, ini adalah pertandingan yang hidup mati untuk ketiga tim ini. Mhm. Indonesia, Yordania, dan Australia. Gitu, bro. Ya, betul. Masing-masing tim harus menang untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Walaupun Betul, Indonesia betul. punya peluang lebih bagus, tetapi juga tidak ada jaminan ya, bro. Betul, tidak ada jaminan. Jadi kalau kemarin ya kita melihat bahwa posisi Indonesia begitu riskan, apalagi kalau kita merujuk atau melihat pada kontestan ASEAN lain yang begitu di pertandingan pertama sudah menunjukkan hasil yang gemilang, Mhm. Thailand, Vietnam, itu kan menunjukkan apa mereka sudah punya tabungan angka. Nah, Mhm. ketika Indonesia di pertandingan melawan salah satu tim unggulan, tapi bisa membalikan keadaan dan bisa menang, Mhm. ini juga kan artinya konstelasi kekuatan juga akan jadi ini ya belum ada yang sesuatu yang ajak gitu ya. Belum Mhm. ada sesuatu yang mutlak bisa diprediksi dengan baik. Mhm. Karena ya itu tadi bagaimana sisa-sisa pertandingan ini akan menjadi lebih hangat dan lebih panas gitu. Bahwa sebetulnya apa yang dituju oleh Indonesia saya pikir saya prediksikan kan memang dari sejak awal bahwa Indonesia dengan Qatar ya yang akan Mhm. keluar dari grup Mhm. ini. Mhm. Bisa saja prediksi saya itu ada benarnya gitu loh. Mhm. Ketika Indonesia mungkin bisa mengalahkan Jordania nanti, walaupun tidak melihat lagi pada hasil yang bisa dicapai oleh Australia ketika melawan Mhm. Qatar, Mhm. itu yang paling penting sebetulnya. Mhm. Oke, bro. Apa yang paling menarik dari laga Indonesia lawan Australia kemarin, bro? Yang Selain paling menarik penyelamatan dari Hernando penalti. eh, paling menarik adalah bagaimana pemain-pemain kita sekarang ini punya mentalitas yang sangat bagus, sangat bagus. Saya melihat dari sejak pertandingan pertama melawan Qatar, ada indikasi bahwa mentalitas pemain Indonesia tuh bisa tetap terjaga, bisa tetap optimis gitu loh. Hmm. Ketika bermain dengan 10 dan 9 pemain melawan Qatar, melawan tuan rumah, itu Indonesia juga tidak gentar. Tetap Hmm. ball position masih masih dipegang walaupun ya itu lagi finishing kita memang agak lemah gitu loh. Hmm. Kita harus akui itu. Nah, makanya diprediksi melawan Australia, saya juga masih menganggap bahwa mentalitas itulah yang akan mengubah kondisi kondisi tim kita. Terbukti bahwa mentalitas kita selama 90 101 menit permainan itu tetap terjaga. Artinya para pemain semua tetap fokus, tetap konsentrasi. Pemain merasa bahwa mereka punya tanggung jawab yang sama untuk bisa katakanlah bertahan bersama-sama, menyerang bersama-sama. Jadi itu yang paling penting bahwa aspek mentalitas yang selama ini menjadi masalah di timnas kita Hmm. itu dengan kondisi yang seperti ini rasanya kita bisa berbangga ya bahwa kita sudah meninggalkan Indonesia yang lama gitu loh bro. Iya, iya. Setuju, setuju sih. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Indonesia melawan Australia, yang akhirnya Indonesia bisa mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Ya. Dan itu pun berkat eh, Hernando berhasil menepis tendangan penalti dari Australia. Ini keren banget. Sobat, kalau menurut Sobat sendiri, benarkah bahwa mental timnas Indonesia ini sudah berbeda jauh daripada timnas Indonesia di masa yang lalu? Kalau setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.